Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau menceritakan sebuah kisah menyedihkan tentang kematian seorang anak yang kabarnya telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Tapi ternyata pengadilan memutuskan bahwa ibunya tidak bersalah. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Kaylee Mary Anthony dari seorang ibu tunggal yang bernama Casey Mary Anthony. Gak ada info lain ya guys yang berkaitan dengan keterangan siapakah bapaknya Kaylee. Bapaknya Kaylee tidak pernah diungkapkan ke publik. Karena pada dasarnya, Casey sang ibu tunggal awalnya ini menyangkal mengenai kehamilannya kepada keluarganya. Ibu dan anak ini tinggal di Orlando, Florida, Amerika Serikat bersama dengan kedua orang tua Casey yang bernama George dan Cindy Anthony. Fast forward pada tanggal 15 Juni tahun 2008, terjadilah pertengkaran hebat antara Casey dan kedua orang tuanya. Dan keesokan harinya, Casey pun pergi dari rumah dengan membawa Kaylee putrinya yang saat itu sudah berusia hampir 3 tahun. Dan itulah hari terakhir kedua orang tua Casey melihat Kaylee cucunya masih hidup. Casey dan Kaylee pergi dari rumah hampir 1 bulan lamanya guys. Sang nenek Cindy berulang kali menelpon Casey meminta untuk bertemu dengan cucunya Kaylee, tapi Casey ini selalu menolak dengan alasan dia sibuk bekerja di daerah Tampa, Florida. Casey selalu beralasan ketika dia sibuk bekerja, Kaylee anaknya sedang diasuh oleh seorang pengasuh yang bernama Zenaida Fernandez Gonzalez atau yang lebih sering dipanggil dengan nama Zeni. Sampai pada tanggal 15 Juli tahun 2008, ternyata mobil keluarga Anthony yang dipakai oleh Casey waktu kabur dari rumah itu diderek polisi dong guys. Dan polisi menelpon George ayah Casey untuk mengambil mobil tersebut. Ketika mobil ini mau diambil oleh George, dia lalu membuka mobil ini dong ya guys. Nah dia kaget ternyata mobil tersebut sangat berbau busuk. Seolah-olah ada mayat yang diletakkan di dalam mobil. George dan beberapa petugas polisi yang masih ada di tempat membuka bagasi mobil untuk memeriksa, tapi hanya ditemukan sekantong plastik sampah di dalam bagasi. Pada hari itu juga, Cindy melaporkan ke polisi bahwa cucunya Kaylee telah menghilang. Dan di hari yang sama, ternyata Casey Anthony menelpon ke polisi mengatakan anaknya Kaylee telah diculik oleh Zeni, sang pengasuh Kaylee selama 30 hari. Ketika Cindy dan George diinterogasi oleh polisi mengenai kasus kehilangan cucunya ini, Cindy dengan putus asa berkata, ada yang salah dengan semua ini. Saya menemukan mobil putri saya pada hari ini dan baunya seperti ada mayat di dalam mobil sialan itu. Seorang detektif dari kepolisian Orange County yang bernama Yuri Melich mulai merasakan ketidaksesuaian dalam kesaksian Casey. Casey selalu mengatakan bahwa dia memiliki pengasuh untuk menjaga Kaylee yang bernama Zeni. Nama Zeni ini memang benar ada ya guys, tapi nyatanya keluarga, bahkan teman-teman Casey bersaksi tidak pernah melihat sosok Zeni sekalipun. Casey mengajak polisi ke sebuah apartemen kosong yang Casey yakini bahwa apartemen tersebut adalah rumah dari Zeni. Casey juga ternyata ketahuan berbohong guys. Selama bertahun-tahun, Casey mengaku kepada orang tuanya, bahkan kepada teman-temannya, bahwa dia telah bekerja di Universal Studio. Ketika polisi datang ke sana, ternyata Casey tidak pernah terdaftar sama sekali pernah bekerja di sana. Pada tanggal 16 Juli tahun 2008, Casey akhirnya ditangkap oleh kepolisian atas kasus telah memberikan kesaksian palsu, telah menghalangi penyelidikan kriminal, dan atas kasus penelantaran anak. Dan persidangan pertama pun akhirnya diadakan pada tanggal 22 Juli tahun 2008, di mana hakim menetapkan uang jaminan sebesar $500.000 Amerika untuk kebebasan Casey Anthony. Hakim ini kesal guys, karena Casey terlihat sangat acuh di persidangan. Apalagi kasus ini kan menyangkut putrinya sendiri ya. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2008, ada seorang pria yang menemukan benda yang mencurigakan di kawasan hutan dekat rumah keluarga Anthony. Pria tersebut melaporkan kepada polisi telah melihat benda seperti tulang-tulang atau tengkorak terbungkus selimut di dalam sebuah kantong plastik sampah. Polisi pun akhirnya menginvestigasi kerangka tersebut. Polisi menemukan ada lakban yang masih menggantung dari rambut, hidung, dan mulut yang menempel di tengkorak itu. Dan selama beberapa hari berikutnya, ditemukan tulang-tulang lain di sekitaran hutan tersebut. 1 bulan kemudian,
pengadilan menerima uang jaminan yang telah dibayarkan oleh seorang pria yang bernama Leonard Padilla untuk kebebasan Casey Anthony. Baru juga dibebasin ya guys dengan uang jaminan. Nggak lama kemudian, Casey ditangkap lagi guys oleh kepolisian. Karena Casey ketahuan telah mencuri sebuah cek dan berusaha untuk mencairkannya di sebuah bank. Casey masih bisa bebas lagi jika ada yang mau membayarkan uang jaminannya kembali. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2008, laporan penyelidikan terhadap mobil Casey pun akhirnya keluar ya guys. Polisi menemukan ada sehelai rambut di dalam bagasi mobil Casey. Setelah diperiksa lebih lanjut lagi, ternyata rambut tersebut adalah rambut Caylee yang telah mengalami pembusukan. Selain itu, di dalam mobil ditemukan juga ada sisa-sisa penggunaan kloroform. Diperiksa juga ada sampel udara di dalam bagasi mobil Casey yang ternyata ditemukan mengandung senyawa kimia yang sesuai dengan dekomposisi atau pembusukan manusia. Pada tanggal 19 Desember tahun 2008, seorang tim forensik yang bernama Jan Garavaglia memastikan bahwa kerangka yang telah ditemukan pada bulan Agustus lalu adalah milik Caylee Anthony. Kematian Caylee dapat dipastikan terjadi karena adanya pembunuhan, tapi informasi seperti kapan Caylee meninggal atau penyebab kematiannya belum dapat ditentukan karena tulang-tulang yang ditemukan sudah sangat membusuk. Pada bulan Januari tahun 2009, George, ayahnya Casey, sangat bersedih atas kematian cucu tersayangnya Caylee. George berubah menjadi seorang alkoholik dan mulai mengkonsumsi narkoba. George bahkan sempat mau bunuh diri di sebuah hotel di daerah Daytona Beach. Pada bulan Oktober tahun 2009, polisi menemukan histori laptop Casey yang kebanyakan mencari informasi mengenai cara mematahkan leher atau informasi mengenai cara membuat kloroform sendiri. Setelah melihat histori laptopnya Casey ini, polisi merasa sebenarnya Casey memang sudah berniat melakukan suatu pembunuhan. Fast forward lagi, pada tanggal 20 Mei tahun 2011, dibentuklah juri untuk pengadilan atas kasus kematian dari Caylee Anthony. Karena kasus ini sudah sangat viral di daerah Orlando, Florida, maka untuk kasus ini ada 12 juri terpilih dan 5 orang cadangan juri. Sidang pertama Casey diadakan pada tanggal 24 Mei tahun 2011. Jaksa menuntut bahwa Casey bersalah karena telah melakukan pembunuhan secara sengaja dan menuntut hukuman mati terhadap Casey. Casey Anthony dideskripsikan sebagai seorang wanita yang gila berpesta, yang tega membunuh putrinya sendiri untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan menikmati kehidupan pribadinya. Jaksa menjelaskan bahwa Casey menggunakan kloroform untuk membuat Caylee putrinya pingsan. Lalu dia menempelkan lakban ke hidung dan mulut Caylee untuk mencekiknya. Dan Casey meninggalkan tubuh Caylee di bagasi mobilnya selama beberapa hari sebelum akhirnya dia membuangnya. Pengacara Casey yang bernama Jose Baez melawan pernyataan jaksa dengan mengatakan bahwa Caylee meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja di kolam renang rumah keluarga Anthony pada tanggal 16 Juni tahun 2008. Ayah Casey, George lah orang pertama yang telah menemukan mayat Caylee di kolam renang. George mengatakan kepada Casey bahwa dia akan berusaha untuk menutupi kematian Caylee. George nggak mau kalau nanti Casey lah yang akan disalahkan oleh polisi karena kematian Caylee ini. Masih menurut pengacaranya, Casey tidak melaporkan kejadian ini selama 1 bulan karena hal ini adalah kebiasaan Casey seumur hidup untuk menyembunyikan rasa sakitnya atau berpura-pura seolah-olah tidak ada yang bersalah. Karena ketika Casey berusia 8 tahun, dia sering sekali dilecehkan secara seksual oleh ayahnya George. Selain ayahnya, sang kakak Lee Anthony juga sering melecehkan Casey Anthony. Pengacara Casey juga mempertanyakan pria yang telah menemukan kerangka Caylee di hutan dekat rumah keluarga Anthony. Menurut sang pengacara, mungkin sang pria tersebutlah yang menguburkan kerangka Caylee karena disuruh oleh George Anthony. George Anthony, sang ayah, juga ikut memberikan kesaksiannya di pengadilan. George membantah tuduhan pengacara Casey. Dia mengatakan tidak pernah melakukan pelecehan seksual apapun kepada putrinya Casey. Persidangan terus berlanjut ya guys. Untuk bukti berupa lakban di mulutnya Caylee, ternyata nggak ada sidik jari apa-apa loh guys. Bahkan, DNA Caylee sekalipun nggak ada di dalam lakban tersebut. Pengacara mengatakan kemungkinan lakban tersebut ditaruh ketika Caylee sudah lama mati. Bukti berupa histori laptop Casey mengenai pencarian tentang kloroform dibantah oleh pembela Casey.
Sang pengacara sampai membawa saksi ahli dari Kanada yang mengatakan bahwa laptop ini memang milik Casey, tapi ada 2 akun berbeda yang mencari mengenai masalah kloroform. Dan saksi mengatakan tidak dapat memastikan siapa yang menggunakan atau siapa yang pernah menggunakan laptop Casey. Sidang semakin alot ya guys. Semakin banyak bukti-bukti dan saksi-saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut untuk dapat menghukum Casey Anthony. Tapi guys, ada beberapa bukti atau saksi yang berhasil dipatahkan kesaksiannya oleh pengacara Casey. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011, setelah 400 buah bukti yang dibawa ke pengadilan, akhirnya juri pengadilan memutuskan bahwa Casey Anthony tidak bersalah. Casey hanya mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak $4.000 Amerika atas kasus memberikan kesaksian palsu. Pada tanggal 17 Juli tahun 2011, Casey pun akhirnya dibebaskan karena dia telah menghabiskan hukuman penjaranya selama 3 tahun. Diketahui selama dia berada di penjara dan di pengadilan pun dia ini telah berperilaku baik, sehingga masa tahanannya dikurangi selama 1 tahun. Kedua orang tua Casey serta beberapa masyarakat lainnya sangat kecewa sama keputusan juri pengadilan karena mereka yakin banget bahwa Casey lah yang telah membunuh Caylee. Mereka ini berdemo di depan gedung pengadilan untuk menuntut keadilan untuk Caylee Anthony. Menurut kalian guys, kalian percaya nggak sih kalau Casey yang bunuh Caylee? Atau kalian lebih percaya klaim dari sang pengacara yang mengatakan bahwa Caylee meninggal karena tenggelam? Coba komen di bawah ya. Gue mau dengar pendapat kalian semua. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!